Selamat pagi, shalom semuanya, jemaat Tuhan. Aduh, kayaknya masih lemas deh ya. Belum sarapan ya Bapak Ibu Saudara? Gak apa-apa ya kalau belum sarapan. Nanti setelah ini kita sarapan. Yang penting kita semangat dulu memuji Tuhan, amin. Shalom. Haleluya. Apa kabar hari ini Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan? Dahsyat, luar biasa dalam Tuhan. Haleluya. Saya mengucapkan selamat tahun baru 2022. Dan ini adalah hari perdana kita datang ke rumah Tuhan di tahun ini. Amin. Persiapkan yang terbaik buat Tuhan, yaitu hati kita. Tuhan ingin kita memberikan bukan hanya waktu, tapi Tuhan ingin memberikan hati kita kepada Tuhan. Lewat sikap kita memuji Tuhan, menyembah Dia, puji Dia dengan segenap hati kita. Mari kita berdoa kepada Tuhan, kita tundukkan kepala, kita mau merenungkan akan kebaikan Tuhan. Sungguh Tuhan, Engkau begitu baik, sangat baik bagi kami Bapa. Terbukti kami dapat melangkah di tahun yang baru 2022 ini Tuhan. Engkau masih memberikan kami kesehatan, nafas hidup yang baru Tuhan. Semuanya itu karena kasih Tuhan dan bukti cinta kasih kami kepadamu Tuhan. Pagi hari ini kami datang menyembah, memuliakan Engkau Tuhan. Di rumah-Mu kami ada Tuhan. Kami ingin memberikan yang terbaik lewat suara kami, lewat pujian kami, hati kami Tuhan. Kami ingin memberikan semuanya hanya untuk Tuhan. Berkatilah jalannya ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya Engkau memberkati hamba-hamba-Mu yang akan melayani pada pagi hari ini. Biarlah pengurapan dari Allah menyertai kami dan seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan akan diberkati dan mereka pulang dari tempat ini membawa damai sukacita daripada Allah. Kami juga berdoa Tuhan buat jemaat-jemaat-Mu yang belum hadir pada saat ini. Mungkin mereka dalam perjalanan, mari Tuhan kepercepat langkah mereka Bapa untuk sampai di rumah Tuhan, memuji bersama-sama dengan kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap meninggikan Engkau. Sama-sama katakan amin. Sekali lagi berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup ini di tahun 2021, banyak yang kita alami suka duka, tapi kita bisa melewati semua. Dan kita yakin dan percaya di tahun 2022 ini kita bisa melewati bersama Tuhan kita Allah yang besar. Haleluya. Naikkan puji ini sebagai doa kita kepada Tuhan. Dengan apa kami akan membalaskan kebaikan-Mu Tuhan, cinta-Mu bagi kami yang begitu besar. Engkau rela mati menebus dosa kami. Dan pagi hari ini Tuhan, kami menaikkan syukur, berterima kasih hanya kepada-Mu Bapa. Yes. Haleluya, haleluya. Haleluya. Mari katakan puji ini bersama-sama. Yes. Dengan apa ku
Tuhan. Dan inilah ucapan syukur kami memasuki tahun 2022 bersama denganmu. Hanya dalam nama Yesus kami siap bersorak meninggikan Engkau. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Sebelum duduk berikan salam sehati buat kiri kanan depan belakang kita. Katakan mari kita memuji Tuhan. Salam sehati karena kita sehati dalam Tuhan. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Haleluya. Kita tetap dalam hadirat Tuhan. Apapun yang terjadi hari-hari ini banyak berita yang menakutkan. Tapi kita yakin dan percaya Tuhan selalu memelihara kita. Amin. Tapi satu kuncinya, selain kita berdoa, kita harus bekerja. Seperti bunga bakung, seperti burung-burung di udara, Tuhan pelihara. Begitulah hidup kita, Tuhan pelihara sepanjang 2022 ini. Haleluya, naikkan puji ini sebagai doa kita kepada Tuhan. Haleluya. Engkau yang tahu Tuhan setiap apa yang kami butuhkan. Engkau yang mendengar setiap doa kami Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Katakan pujian bersama. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan
Tuhan, apalagi kita bersyukur, pasti Tuhan berkati. Amin. Haleluya. Yang bersyukur katakan amin. Haleluya. Tak pernah kami ragu Tuhan, betapa Engkau selalu beserta dengan kami. Naikkan puji ini bersama-sama kepada Tuhan. Yes. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan. Yes. Bersama dengan Tuhan. Silakan dulu kembali Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan tiada bandingannya yang kami alami, yang kami dapati pada orang-orang sekeliling kami Tuhan. Biarlah hidup kami Tuhan selalu memuliakan Engkau.
pagi sampai malam, Tuhan selalu menyertai kita. Biarkan doa ini, pujian ini kembali menjadi doa kita kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku cinta Kau, rahmat-Mu datang bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Setiap pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku cinta Kau Tuhan, ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Setiap pagi ku terbangun, amin, sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Katakan sepanjang hidupku, sepanjang hidupku tak setia, sepanjang hidupku, sepanjang hidupku tak sepanjang hidupku
merenungkan sejenak selama 365 hari. 2 bulan telah kita lalui dan ini adalah hari yang kedua di tahun yang baru. Pujian tadi berkata, burung Tuhan pelihara, bunga Tuhan rawat, meskipun mereka tidak bekerja. Bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk. Di tengah ketidaksetiaan bangsa Israel, Tuhan tetap mengasihi, karena mereka adalah umat pilihan Tuhan. Kita harus sadar bahwa kita adalah umat pilihan Tuhan. Meskipun ketidaktaatan dan ketidaksetiaan kita, Tuhan masih mengasihi kita. Dan di tahun yang baru ini, bukan satu kebetulan kalau kita akan merenungkan bahwa saya harus hidup setia dan taat di hadapan Tuhan. Karena besar kasih setia dan pemberian Tuhan kita di sepanjang tahun 2021 dan saat ini kita memasuki tahun 2022. Karena itu mari kita berdoa bersyukur untuk kebesaran Tuhan. Dan biarlah Tuhan mengurapi, memberkati kita pada pagi hari ini, agar kita pun boleh merasakan dan mengamini penyertaan Tuhan selama setahun, baik itu karena kebesaran Tuhan. Dan di tahun 2022 ini, biarlah Tuhan yang akan memimpin kita melewati lembah, melewati gunung, melewati lorong-lorong yang mungkin kita tidak mengerti. Tapi kita percaya, sebagaimana Tuhan berfirman, aku tetap akan mengawasimu dari awal sampai akhir tahun. Terpujilah nama Tuhan. Ampuni kami, kuduskan kami, karena kami siap membaca dan merenungkan firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap dan merenungkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Jemaat silakan duduk. Selamat tahun baru buat kita semua. Haleluya. Apakah Bapak Ibu antusias memasuki tahun yang baru di tahun 2022? Ya, kalau antusias katakan amin. Kalau ragu-ragu katakan haleluya. Amin. Ternyata semua amin, antusias memasuki tahun yang baru karena tahun penuh pengharapan. Adalah tahun rahmat Tuhan yang Tuhan sudah siapkan buat kita. Hari ini adalah saya akan memberikan tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah berbicara tentang amini penyertaan Tuhan selama 1 tahun. Kita mengamini bahwa tahun 2021 adalah Tuhan sudah menyertai kita, sehingga kita boleh ada sampai saat ini. Dan kita pun mengamini bahwa di tahun 2022 ini adalah Tuhan akan menyertai kita. Karena itu Bapak Ibu, mari kita akan membaca kitab Ulangan 11 ayat 1 hingga ayat 13. Kita akan membaca secara berganti-gantian ayat ini. Ulangan 11 ayat 1 hingga ayat 13 dengan perikop adalah kebesaran Tuhan. Dilanjutkan dengan perikop adalah ketaatan mendatangkan berkat, sedangkan ketidaktaatan mendatangkan kutuk. Mari kita akan membaca sambil berdiri ayat ini secara berganti-gantian. Ya. Saya mulai ayat pertama dan jemaat mengikuti ayat yang selanjutnya. Ya. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya dan peraturannya dan perintahnya. Kamu harus mengajarkan kekuatanmu kepada anak-anakmu yang tidak mengenal dan tidak mengajar kebesarannya, tangannya yang kuat dan lengannya yang terancung. Tanda-tanda dan perbuatan-perbuatan yang dilakukannya di Mesir terhadap Firaun, raja Mesir, dan terhadap seluruh negerinya. Juga ada yang menanyakan pasukan Mesir dengan banyak kuda dan yang membuat mereka ketika mereka menjadi kamu sehingga Tuhan menyaksikan
Dan apa yang dilakukannya terhadapmu di padang gurun sampai kamu tiba di tempat ini. Sebab matamu sendirilah yang telah melihat segala perbuatan besar yang dilakukan Tuhan. Jadi kamu harus berkata seluruh yang disampaikan pada hari ini, supaya membuat untuk memasuki sesama bukti negeri kemana pergi mendudukinya. Dan sampai lanjut umurmu di tanah yang dijanjikan Tuhan, dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunan mereka suatu negeri berlimpah-limpah dan berlimpah-limpah susu dan madunya. Sebab negeri kemana masuk untuk mendudukinya bukanlah negeri sekitar Mesir, dari mana membuat yang suatu tahun menduduki harus kembali menjadi kaya, seakan-akan bersaing. Tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah, yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Suatu negeri yang didapat oleh Tuhan Allahmu, maka Tuhan Allahmu jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Demikian firman Tuhan. Jemaat silakan duduk. Ya, saya akan mereview ayat yang ke-12 berkata demikian. Suatu negeri yang dipelihara Tuhan Allahmu, mata Tuhan Allahmu tetap mengawasimu dari awal sampai akhir tahun. Jemaat, dari dua perikop ini yang berbicara tentang kebesaran dan berbicara tentang ketaatan, ini menggambarkan bahwa bangsa Israel adalah, jelas firman Tuhan berkata, adalah bangsa pilihan Tuhan. Mereka tidak pernah mengakui kebesaran yang Tuhan sudah nyatakan ketika Tuhan menuntun bangsa Israel ini keluar daripada Mesir, keluar dari negeri Mesir. Dan Tuhan menjaga mereka dalam perjalanannya, dan Tuhan menjanjikan suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Tetapi mereka ini adalah bangsa yang tidak taat, bangsa yang tidak tetap, bangsa yang tidak setia. Namun Tuhan tetap mengasihi mereka. Bapak Ibu yang kekasih, 365 hari bagi kita mungkin menganggap itu adalah waktu yang sangat singkat ketika 365 hari itu kita gunakan untuk hal-hal yang positif dan hal-hal yang produktif. Namun 365 hari ini akan menjadi terasa panjang ketika banyak hal yang tidak pernah kita lakukan dan kita sifatnya menunggu dan menunggu. Atau kita lebih banyak bersifat masa bodoh dibanding kita melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Bangsa Israel adalah bangsa yang ingin segala sesuatu adalah instan. Bangsa Israel ini adalah bangsa yang maunya semua adalah kalau bisa sudah sampai di Kanaan. Kalau bisa tidak melewati lembah dan gunung-gunung. Namun Tuhan tetap mendidik karakter dan respons daripada bangsa Israel sehingga mereka harus melewati gunung dan lembah. Bahkan di tengah kesulitan itu pun Tuhan masih menuntun mereka. Ketika mereka tidak memiliki makanan, Tuhan mengirim mereka mana sebagai makanan pengganti daripada roti. Itulah yang kita lihat tentang kehidupan bangsa Israel. Makanya Tuhan berkata di ayat yang melalui Nabi Musa, adalah suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu. Mata Tuhan Allahmu tetap mengawasimu dari awal sampai akhir tahun. Sebab itu jemaat kekasihan Tuhan, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu takut dan kita tidak perlu khawatir, karena Tuhan tetap mengawasi kita dari awal sampai akhir tahun. Namun dikunci di ayat yang ke-13. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah Tuhan. Cuma kuncinya adalah kita tidak mau taat mendengarkan firman Tuhan.
Dan itulah yang dialami oleh bangsa Israel, sehingga mereka harus berkeliling. Dan oleh sebab itu dalam kitab Keluaran berkata, bangsa ini adalah bangsa yang tegar tengkuk. Sebab itu hari ini kita akan merefleksikan, ya, bagaimana kehidupan daripada bangsa Israel. Mereka adalah bangsa yang tidak pernah mensyukuri dan tidak tahu berterima kasih akan penyertaan Tuhan ketika Tuhan menuntun mereka dari Mesir dan mau menuntun Tuhan untuk mereka masuk ke tanah Kanaan. Mereka tidak mensyukuri bagaimana Tuhan menuntun mereka dan bagaimana mereka berhadapan dengan Firaun. Tuhan tetap membebaskan mereka. Sebab itu Tuhan akan menjanjikan satu negeri yang berlimpah susu dan madu. Bapak Ibu, Tuhan sedang menjanjikan berkat yang besar kepada kita di tahun 2022. Melalui apa? Melalui doa dan melalui resolusi kita. Sebab itu mari kita merenungkan. Pada saat perpisahan tahun, detik-detik perpisahan tahun, apa resolusi yang kita sudah sampaikan dalam doa keluarga kita masing-masing? Atau kita hanya melewati itu adalah sebagai sambil lalu? Sama seperti hari biasa, rasanya tidak ada bedanya pergantian tahun. Tapi saya percaya jemaat yang ada di sini mengambil waktu doa keluarga pada saat pergantian tahun baru dari tanggal 31 Desember 2021 menuju 01 Januari 2022. Adakah kita berdoa dan kita sharing bagaimana mensyukuri berkat yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kita? Atau kita melewati itu hanya sebagai biasa-biasa saja? Itulah yang kita bisa lihat bagaimana kehidupan dari bangsa Israel. Jelas dalam Keluaran 11 ayat 7 berkata, sebab matamu sendirilah yang telah melihat segala perbuatan besar yang dilakukan Tuhan. Mereka telah melihat bagaimana pertolongan Tuhan ketika Tuhan menuntun mereka keluar dari tanah Mesir. Dan ini yang kita lihat, mereka harus melewati lembah, gunung untuk menduduki satu negeri yang dijanjikan Tuhan. Bukti bagaimana penyertaan Tuhan terhadap bangsa Israel ini adalah kita bisa lihat bagaimana Tuhan berjalan di depan bangsa Israel. Bagaimana Tuhan menuntun mereka tiang awan dan tiang api sehingga mereka bisa melewati itu. Dan bagaimana Tuhan menuntun kita di tahun 2021 melewati persoalan masalah hidup yang kita alami. Tuhan tetap menuntun kita meskipun kita tidak pernah menyadari bahwa itu adalah pertolongan Tuhan. Kadang-kala orang melihat pertolongan Tuhan adalah berkat yang besar. Kadang-kala orang melihat pertolongan Tuhan adalah bagaikan berkat yang masuk melalui pintu rumah kita. Tetapi banyak berkat-berkat kecil yang tidak pernah kita perhitungkan ketika masuk melalui jendela-jendela di rumah kita. Orang hanya mensyukuri kalau berkat itu besar, bagaikan masuk melalui pintu gerbang. Tetapi justru pintu itu hanya lebih sedikit dibanding jendela-jendela yang ada di rumah kita. Ya, Bapak Ibu, suatu hari saya berada di Yogyakarta beberapa tahun lalu. Ya, kami nginap di suatu tempat di pinggir sawah. Dan teman berkata, kamu hitung berapa jendela yang ada di rumah ini. Ternyata dindingnya itu hampir semua adalah berbentuk jendela. Ya, hampir semua adalah berbentuk jendela. Sehingga jendelanya kalau dihitung mungkin hampir 50-an jendela yang ada. Hanya satu lantai. Ya. Itu yang kita lihat. Tuhan melihat berkat-berkat yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kita. Bukti penyertaan Tuhan pula. Ya. Penyertaan Tuhan kepada bangsa Israel adalah suatu negeri yang dipelihara Tuhan Allahmu. Dia berkata, suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu tetap mengawasi dari awal sampai akhir tahun. Jemaat kekasih Tuhan tetap menjaga dan memelihara kita. Kalau kita bisa melewati tahun 2021, itu adalah karena anugerah Tuhan. Dan jangan kita mengatakan biasa-biasa saja. Tetapi hari ini, ya, sebagai refleksi dalam kehidupan kita secara pribadi lepas daripada kehidupan bangsa Israel, firman Tuhan jelas berkata kepada kita bahwa Tuhan telah mengenal kita sejak masih dalam kandungan. Mazmur berkata, ya,
Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam Mazmur 139 berkata, sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibu. Bapak Ibu, ya, bagaimana Tuhan sudah mengenal kita sejak masih dalam kandungan. Tuhan sudah mengenal kita. Dan saya percaya setiap ibu, setiap wanita yang sedang mengandung, pasti dia akan berdoa janin yang masih dalam kandungan. Supaya apa? Supaya dipelihara Tuhan. Belum lahir sudah kita doakan. Supaya apa? Supaya dipelihara Tuhan. Tuhan pun berjanji kepada Daud bahwa Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Firman yang sama berkata Tuhan akan menjaga kita dari tanggal 1 Januari 2022 menuju tanggal 31 Januari 2022. Tuhan akan menjaga keluar masuk kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Sebab itu kita harus mensyukuri. Dan yang paling penting adalah bagaimana dalam kehidupan kita untuk memasuki tahun 2022 ini. Sebab tahun 2022 ini adalah tahun anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan di tahun 2022. Apa yang harus kita lakukan berkaitan dengan kebenaran firman Tuhan yang saya sudah katakan tadi. Terima kasihlah Tuhan. Ada janji Tuhan yang Tuhan mau katakan kepada kita. Ya. Kalau dalam kitab Ulangan jelas berkata, dan supaya lanjut umurmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang untuk memberikan kepada mereka dan kepada keturunan mereka suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Tuhan berjanji kepada bangsa Israel bahwa Tuhan akan pelihara bersama keturunanmu, keturunan mereka, suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Namun di ayat 12 berkata suatu negeri yang dipelihara Tuhan Allahmu, maka Tuhan tetap akan mengawasi dari awal sampai akhir tahun. Tuhan tetap mengawasi kita. Ketika anak kita atau kita masih bayi atau kita masih kecil, orang tua tidak membiarkan kepada kita ketika kita sedang berjalan, ketika sedang belajar berjalan. Orang tua tetap akan mengawasi kapan kita akan jatuh, kapan kita akan terpeleset, dan akan menolong. Saya percaya kita sejak kecil tidak kucuk-kucuk langsung bisa berjalan sempurna. Pasti akan jatuh dan pasti akan mengalami hambatan. Namun saya percaya yang ada di sekitar kita adalah orang tua kita mengawasi kita supaya kita bisa berjalan, dan ketika kita jatuh orang tua akan menuntun kita. Hal yang sama juga Tuhan menuntun bangsa Israel, mengawasi mereka dari awal sampai akhir tahun. Karena itu jemaat kasih dalam Tuhan, di ayat 13 jelas berkata, ada kata kunci yang Tuhan mau katakan kepada kita, adalah jika kita sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Bangsa Israel adalah bangsa yang tidak sungguh-sungguh mendengar Tuhan. Sebab itu dalam kitab Keluaran selalu berkata, bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang sombong, bangsa yang keras kepala. Itulah makna daripada tegar tengkuk. Bangsa yang sombong, keras kepala, karena tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Sebab itu mereka harus berkeliling, melewati lembah, gunung, untuk menuju tanah Kanaan. Bapak Ibu yang kekasih, ya, kalau perjalanan hidup kita terasa panjang, melalui pergumulan-pergumulan hidup yang kita terasa panjang, kita jangan melihat bahwa Tuhan sedang, ya, mempermainkan kita, tetapi kita melihat bahwa Tuhan sedang membentuk karakter kita. Respons kita sama seperti bangsa Israel. Respon positif mereka sangat kurang. Karena itu jemaat kasih dalam Tuhan, di tahun 2022 ini adalah tahun yang penuh pengharapan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan. Ya. Ciptaan Tuhan, Tuhan pelihara. Burung di udara, hewan-hewan dipelihara, tumbuh-tumbuhan dipelihara. Bahkan bagi Bapak Ibu yang mungkin keluarga berlatar belakang petani, berlatar belakang peternak, ada ternak yang tidak perlu kita pelihara, ya, bisa jadi juga.
Apakah babi hutan ada yang pelihara di hutan? Tidak ada. Ya. Apakah hewan-hewan yang ekstrim itu dipelihara manusia? Tidak ada yang pelihara. Tetapi dicari manusia untuk dimakan. Apakah tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar rumah kita pelihara? Tidak juga kita pelihara. Tetapi bisa menghasilkan dan kita makan. Sebab itu jemaat, kita bersyukur karena kebesaran Tuhan itu terus ada dan nyata dalam kehidupan kita. Ya, tetap aja. Ya. Saya kadang-kala bercanda dan bertanya kepada keluarga, biasanya di akhir-akhir tahun, biasanya awal-awal tahun itu, ya, dokter itu menjadi langganan buat orang yang memeriksa darah tinggi karena kebanyakan makan yang daging dan menuju penyakit stroke dan sejenisnya. Waktu saya pulang, saya ketemu dengan om saya, dia mengatakan saya sudah stroke. Latar belakang dia adalah memang pelihara babi. Ternyata ada yang mengatakan stroke itu terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara stroke gaji dan stroke belanja, sehingga jadi stroke. Tidak terjadi keseimbangan antara stroke belanja dan stroke gaji. Nah, apakah kita itu? Ya, kalaupun itu terjadi di tahun 2021, maka tahun 2022 tidak akan terjadi. Ya, tidak akan terjadi. Ya, kita bersyukur Tuhan masih memelihara gereja kita, dan kita bersyukur kita masih ada sampai saat ini. Sebab itu jemaat kasih dalam Tuhan, ya, refleksi buat kita selama 1 tahun 12 bulan, maaf 365 hari bukan 265 hari, 8.760 jam, 525, 600 menit, dan 31.536 detik. Apa yang kita gunakan selama dalam 1 hari, selama dalam 1 tahun, ketika kita menghitung hari-hari yang Tuhan sudah jaga dan pelihara kita. Ketika kita kehilangan 1 detik, 2 detik menghirup udara, berapa biaya kalau kita hitung apabila kita menggunakan oksigen. Ya, masa pandemi yang lalu oksigen itu bisa mahal di pasaran karena orang membutuhkan, dan kita kehilangan beberapa detik itu karena apa? Itu kalau Tuhan masih memberikan kita nafas kehidupan sekian detik, itu adalah waktu yang sangat berharga buat kita. Sebab itu Bapak Ibu, saya teringat, ya, ketika almarhum Bapak saya di ruang IGD, detik-detik yang kami perhatikan adalah detik-detik apakah waktu Tuhan akan terjadi atau tidak. Itu menegakkan, ya, karena detik-detik ini sangat penting dalam kehidupan kita. Kita kehilangan 1 menit, kita kehilangan 1 bulan, kita kehilangan 1 hari. Nah, itu adalah sangat berharga apabila kita tidak gunakan untuk pemulihan Tuhan. Sebab itu jemaat kasih dalam Tuhan, kita perlu apa yang disebut dengan resolusi kita di tahun 2022 ini. Sebagai refleksi menuju tahun 2022. Ada 3 hal yang saya mau sampaikan buat kita semua agar kita siap memasuki tahun 2022. Dan itu adalah goal kita di tahun 2022. Apa yang harus kita lakukan? Apa goal kita di tahun 2022? Ya. Tentu kita punya goal masing-masing di tahun 2022. Punya tujuan dan punya resolusi di tahun 2022. Yang pertama, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah jangan pernah melupakan kebesaran dan anugerah serta kebaikan Tuhan. Bangsa Israel adalah bangsa yang tidak tahu berterima kasih akan kebesaran Tuhan. Karena apa? Mereka hidup tidak taat. Mereka
mereka selalu menyia-nyiakan kasih anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup mereka. Mereka ingin hidup dalam zona nyaman. Sebab itu hari ini, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita menghargai kebesaran dan anugerah Tuhan. Kalau kita bisa melewati tahun 2021 itu karena kebaikan Tuhan. Kita boleh sehat, kita boleh dipelihara Tuhan, kita boleh mendapat apa yang kita inginkan, itu karena kemurahan Tuhan. Ya, kalaupun kita tidak mendapat, itu sama seperti kita bangsa Israel. Hidup kita tidak taat. Mereka tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Bahkan mereka menyia-nyiakan anugerah yang Tuhan sudah berikan. Bahkan mereka mau hidup dalam zona nyaman. Maunya langsung ke negeri yang berlimpah susu dan madunya adalah dalam waktu instan. Mereka ingin nyaman. Tetapi Tuhan menuntun kita supaya kita memiliki karakter yang siap dibentuk. Sebab itu jemaat kasihan Tuhan, ya, anugerah yang terindah yang Tuhan sudah berikan jangan kita sia-siakan. Ya, kita menghormati anugerah yang Tuhan sudah berikan. Sebab itu Paulus mengingatkan kepada kita, sebagai teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya apa dikatakan? Supaya kamu jangan menyia-nyiakan kasih karunia yang Tuhan sudah berikan. Supaya kita tidak menyia-nyiakan kasih karunia yang Tuhan sudah berikan. Ya, Tuhan telah berikan dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu merenungkan apa anugerah yang Tuhan sudah berikan kita sepanjang 2021. Ya, apa yang Tuhan sudah nyatakan sepanjang tahun 2021. Inilah yang harus kita jaga dan kita pelihara. Kalau Tuhan memberikan kesempatan kita bisa beribadah, marilah kita beribadah. Kalau Tuhan sudah memberikan kesempatan kita untuk melayani, biarlah kita melayani. Kalau Tuhan memberikan kita keluarga yang baik, biarlah kita menghargai dan menghormati keluarga kita. Dan ketika kita ada masalah, maka kita jangan menyia-nyiakan kesempatan kita untuk datang kepada Tuhan. Kalau kita diberikan kesempatan bekerja, berkarir, berusaha, maka kita gunakan kesempatan itu sebagai anugerah Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita di masa muda ini, biarlah kita menggunakan masa muda ini dengan penuh tanggung jawab. Karena itulah anugerah, grace yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Jangan kita sia-siakan. Kalau kita masih memiliki orang tua, biarlah kita menghargai dan menghormati orang tua. Kalau kita masih memiliki tempat untuk kita beribadah, maka kita jangan mensia-siakan waktu yang Tuhan sudah berikan untuk kita beribadah. Itu yang harus kita ingat di tahun 2022 ini adalah tetap mengakui kebesaran Tuhan. Ya. Yang kedua adalah saya mau katakan adalah biarlah kita memiliki pikiran Kristus, pikiran rohani yang positif dalam diri kita. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Bangsa Israel ini bangsa yang hanya memikirkan kesenangan jasmani, kesenangan semata. Mereka sudah sampai di negeri yang berlimpah susu dan madunya. Mereka telah menikmati berkat Tuhan di sana. Mindset mereka adalah hal-hal yang sifatnya jasmani. Yang Tuhan mau kita adalah memiliki sifat-sifat rohani, pikiran-pikiran yang kekekalan dalam hidup kita. Ini yang Tuhan mau. Ya, jadi jangan semua adalah serba instan. Kita mau adalah semua langsung dijawab oleh Tuhan. Justru hidup di dalam Tuhan adalah hidup dalam proses. Jadi hidup di dalam Tuhan adalah hidup yang di dalam proses, adalah by proses. Orang maunya langsung terjadi. Tidak mungkin tidak ada proses. Ya. Bagi wanita yang mengandung, dia harus menunggu 9 bulan untuk melahirkan. Ada proses. Ya. Ada proses yang harus dibutuhkan. Bagi kita yang sekolah, ada proses yang kita dibutuhkan. SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SLTA 3 tahun, sudah 12 tahun. Kalau tidak pernah naik kelas, ya kan? Kalau SD tidak naik kelas 1 tahun, SMP juga enggak, nah berarti bisa 14 tahun. Ada proses yang kita lewati.
Dalam kita bekerja pun ada proses. Di dalam membangun rumah tangga pun ada proses. Dalam melayani Tuhan pun ada proses. Tidak mungkin semua langsung jadi. Jadi ada proses yang kita bisa lewati. Inilah mindset yang dialami oleh bangsa Israel. Dan Tuhan sedang menuntun mereka melalui teguran-teguran daripada Musa. Melalui pergumulan-pergumulan yang mereka lewati. Mungkin mereka menggerutu, tidak tahu melewati jalan mana. Tetapi Tuhan menuntun mereka dengan tiang awan dan tiang api. Mereka mungkin sudah mentok, tetapi Tuhan membelah laut Teberau menjadi dua. Dan itulah jalan yang mereka lalui. Mungkin kita sudah mentok, tapi saya percaya mujizat peristiwa laut Teberau terbelah dua mungkin bisa terjadi dalam diri kita melalui berkat rezeki yang berbeda dalam hidup kita. Dan inilah yang Tuhan mau, adalah pikiran yang positif, yang sifatnya rohani. Yang ketiga adalah ketika kita memasuki tahun 2022, kita harus penuh dengan antusias. Kemeriahan New Year selalu ditandai dengan kembang api. Kemeriahan New Year adalah selalu ditandai dengan pesta pora. Kemeriahan tahun baru adalah selalu dihiasi dengan ornamen tahun baru. Itu adalah simbol kesenangan, kebahagiaan karena perpisahan tahun. Tetapi bagi kita anak Tuhan adalah kita harus penuh antusias untuk melayani Tuhan. Dan itu dalam Roma 12 ayat 11 berkata, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, tetapi biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jadi tahun 2022 adalah tahun dengan penuh antusias kita mau mengisi kehidupan kita. Apa yang harus kita lakukan adalah kembali kepada resolusi yang kita sudah doakan dan kita sudah siapkan. Jadi kita harus tetap menyala-nyala, lebih semangat dibanding tahun 2021. Speed kita harus lebih kencang memasuki tahun 2022. Mungkin Anda berkata, baru 1 jam, baru 2 jam melewati tahun 2022, sudah banyak masalah. Dan disitulah Tuhan sedang menguji iman kita. Rohmu tetap menyala-nyala, jangan pernah tawar hati, dan ketika kita tawar hati, maka kita tidak memiliki kekuatan. Amsal berkata, orang yang tawar hati akan kecil kekuatan. Tawar hati artinya apa? Mulai masa bodoh memasuki tahun 2022. Tawar hati adalah dia sudah tidak tahu mau buat apa. Ya. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan atau tawar hati ketika kita ada masalah, maka Amsal berkata, kita tidak punya kekuatan untuk memasuki tahun 2022. Sebab itu tetap semangat, tetap antusias sebagai jemaat, sebagai pelayan. Ya, kita tetap antusias. Biarlah roh Tuhan tetap menyala-nyala dalam kehidupan kita memasuki tahun 2022. Sebab itu jemaat kasih dalam Tuhan, ya, apa sih kerinduan kita, apa sih keinginan kita di tahun 2022 ini? Ya, mungkin ada orang berkata, keinginan saya, kerinduan saya di tahun 2022 ini adalah antara lain, yang tentu tidak lepas di antara kita akan mengamini itu ada dalam hidup kita. Ada yang menginginkan tahun ini saya lulus sarjana, ada yang menginginkan tahun ini saya punya resolusi untuk punya kendaraan, apakah roda 4, ya, roda 2, atau ada yang mengingin resolusi adalah ingin punya kendaraan roda 12 kontainer. Ada? Ya, saya pun enggak, kecuali bidang usahanya seperti itu. Ada yang menginginkan karir, ada yang sedang berusaha, ya, usaha kecil-kecilan supaya tetap berkembang. Ada yang punya resolusi memiliki rumah. Ya. Oh, ini banyak yang mengamini ya. Mengamini punya rumah. Ada yang menginginkan adalah tahun 2022 ini adalah bisa berpergian, keluarga yang sehat dan tetap diberkati. Ya. Itu yang kita bisa lihat, beberapa resolusi yang kita bisa. Ada yang mengatakan bisa holiday, ya. Ini yang kita bisa lihat. Apakah ini salah? Ya tidak salah.
Ya, ini adalah satu kerinduan kita, goal kita di tahun 2022. Kalau ini ada dalam resolusi Bapak Ibu. Dari semua ini tentu ada yang saya masukkan dalam resolusi saya. Ya, tidak tahu dengan Bapak Ibu apakah ada itu dan lain-lain yang kita inginkan. Kita harus antusias. Ya, kita akan melewati lembah gunung untuk mencapai ini berkat pertolongan daripada Tuhan. Satu yang saya tidak masukin ya, menikah di tahun 2022. Lupa saya tidak masukin. Ada yang resolusinya tahun 2022 adalah mau menikah. Bagi yang belum menikah, Sudah menikah? yang sudah menikah, ya jauhkan kami dari segala pencobaan. Haleluya. Ya, inilah yang kerja, yang karir, yang punya usaha. Ya, inilah resolusi. Ya, apakah kita sudah mencatat dalam resolusi dan kita doakan? Ya, sebab itu, nah ini apa ini? Mengurangi berat badan. Kelebihan ya, terlalu berat. Bukan dagingnya terlalu tebal sih. Menipiskan daging yang ada dalam tubuh kita. Daripada dibilang gemuk kan, menipiskan. Bapak Ibu, namun dari semua resolusi yang ada, kita bisa mencapai itu adalah ketika ayat yang terakhir saya mau katakan. Ketika kita mendahului Tuhan, resolusi yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita adalah cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Maka semuanya akan ditambahkan kepada. Bangsa Israel adalah bangsa yang tidak mendahului Tuhan. Mereka tidak mendahului Tuhan. Mereka inginnya mereka langsung mendapat suatu negeri yang baik, berlimpah susu dan madunya. Itu yang mereka harapkan. Mereka tidak berpikir adalah mendahului Tuhan. Mereka tidak berpikir adalah mereka harus setia dan taat kepada Tuhan. Dan saya percaya ketika jemaat taat pada Tuhan, maka apa yang menjadi resolusi kita akan Tuhan jawab satu demi satu. Dan ketika ada sesuatu resolusi Bapak Ibu di tahun 2020 supaya terjadi di tahun 2021 itu belum tergenapi, itu artinya apa? Tuhan sedang memproses kita. Dan itu jemaat kasih dalam Tuhan, pesan tahun baru ini bisa menjadi berkah buat kita semua untuk kita lebih banyak melihat kebaikan Tuhan. Sebab itu dalam kitab Ulangan tadi jelas berkata kebesaran Tuhan. Dan perikop berikut adalah berbicara tentang ketaatan. Ketika kita taat, maka kita akan menerima berkat. Ketika kita tidak taat, maka kita akan menerima kutuk. Sebab itu biarlah pesan tahun baru ini membuat kita lebih semangat. Dan akhirnya saya mau mengatakan terima kasih, Merry Christmas and Happy New Year buat kita semua. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus pada pagi hari ini. Haleluya. Biarlah kita semua mengawali tahun yang baru ini dengan perjamuan kudus. Biarlah Tuhan akan menuntun kita. Haleluya. Siapkan hati kita masing-masing untuk menerima perjamuan kudus pada pagi hari ini. Haleluya. Kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus
yang pertama di awal tahun baru ini. Biarlah kita mengakui kebesaran Tuhan, kita mau hidup taat dan setia di hadapan Tuhan, karena Tuhan sudah menuntun kita, mengawasi kita dari awal sampai akhir tahun. Kristus mati di kayu salib mengingatkan kita untuk belajar siap menanggung penderitaan, untuk belajar siap memikul salib di tahun 2022 ini, karena tahun berkat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Mari berdoa secara pribadi. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memberkati roti dan anggur perjamuan kudus pada pagi hari ini. Biarlah ketika kami makan dan minum anggur perjamuan kudus ini akan memberikan spirit yang baru bagi kami. Kami mendapat kekuatan baru daripada Tuhan, karena roh yang daripada Tuhan akan menyempurnakan kami memasuki tahun yang baru ini. Kami menerima roti dan anggur ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Sungguh besar pengorbanan. Kasih Tuhan, perhatikan roti yang ada di tangan kanan kita. Ini melambangkan tubuh Kristus yang telah terpecah untuk pengampunan dosa saudara dan saya. Karena itu mari kita mengangkat tinggi sambil mengingat apa yang Tuhan Yesus katakan. Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti
Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya sambil memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang telah terpecah untuk pengampunan dosa saudara dan saya. Mari kita makan roti ini dengan penuh ucapan syukur sambil mengingat kebesaran Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Haleluya. Perhatikan anggur dalam perjamuan kudus ini melambangkan darah Kristus yang telah tercurah untuk pengampunan dosa saudara saya. Karena itu kita mengangkat tinggi sambil mengingat apa yang Tuhan Yesus katakan. Cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya dan menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum anggur dalam perjamuan kudus ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita nyatakan syukur kita kepada Tuhan dan minta kekuatan kepada Tuhan melewati serta memasuki tahun yang baru 2022. Terima kasih Tuhan. Kami lihat kerinduan seluruh jemaat. Pujilah namamu Tuhan. Engkau besar Tuhan. Haleluya. Berikan doa-doa kepada Tuhan. Tuhan telah menguasai dari awal sampai akhir tahun. Tuhan tahu kita hidup sebentar. Haleluya. Kami terima kasihlah Tuhan. Mari dalam waktu-waktu yang singkat ini kita melihat Tuhan mengawasi bangsa Israel dari awal sampai akhir tahun sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ketika mereka mau hidup taat dan setia mendengarkan perintah Tuhan,
maka Tuhan akan menuntun mereka bukan sekedar keluar dari tanah Mesir, dan mereka sedang menuju tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madu. Hal yang sama juga Tuhan akan menuntun kita memasuki tahun 2022 ini dari awal sampai akhir tahun, selama 365 hari ke depan, 12 bulan ke depan. Apa yang menjadi goal kita, apa yang menjadi kerinduan kita, biarlah kita hidup penuh ucapan syukur, hidup taat kepada Tuhan. Dan biarlah kita mengubah pikiran kita, memiliki pikiran Kristus, agar kita mengerti apa maksud Tuhan. Dan kita penuh antusias memasuki tahun 2022 ini. Mungkin di antara kita belum punya resolusi. Biarlah pagi hari ini jemaat bisa berdoa secara pribadi. Apa yang menjadi resolusi kita di tahun 2022? Kita naikkan kepada Tuhan melalui doa-doa kita. Kita semua berdoa secara pribadi. Tuhan, saya punya resolusi di tahun 2022 agar keluarga saya diberkati, suami diberkati, istri diberkati, anak-anak diberkati. Saya punya resolusi di tahun 2022. Ada keluarga saya belum diselamatkan, ada anggota keluarga saya belum taat beribadah. Biarlah Tuhan memakai saya, ubahkan saya agar mereka bisa beribadah. Saya punya kerinduan Tuhan agar memiliki properti. Saya punya kerinduan Tuhan agar saya punya kendaraan. Saya punya kerinduan agar karir dan pekerjaan saya naik. Saya punya kerinduan agar usaha saya yang sedang saya rintis, di hadapan manusia mungkin kecil, tapi ketika saya taruh di hadapan Tuhan, maka usaha saya akan menjadi besar. Saya punya kerinduan agar anak-anak saya bisa menyelesaikan pendidikan dengan baik, studi lebih baik, sehingga mendapat gelar kesarjanaan. Tahun 2022 Tuhan, saya punya kerinduan agar saya mendapat pendidikan yang terbaik untuk melanjutkan pendidikan. Namun di atas segala sesuatu yang Tuhan kehendaki adalah kita mendahului Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka Tuhan akan tambah. Kita berdoa buat kita sebagai pelayan, agar saya bisa melayani Tuhan, bukan karena kesombongan, kekuatan, kebanggaan, tetapi untuk saya melayani karena saya mengasihi Tuhan. Sebagai pelayan musik, sebagai pelayan pemuji, sebagai pelayan sound system, timbul di media, saya punya kerinduan Tuhan agar kami melayani lebih baik lagi, lebih excellent di tengah kekurangan dan kelemahan kami. Makasih Tuhan. Berdoa buat jemaat-jemaat kami yang belum datang beribadah, biarlah pada minggu yang akan datang mereka bisa bersama-sama. Jemaat yang mungkin masih ragu-ragu, yang belum punya pendirian, yang belum gereja lokal, biarlah mereka bisa dituntun dan mereka berdoa sehingga mereka punya kerinduan. Apa di surga inilah doa kami. Dan kami percaya Tuhan akan mengawali kami dari awal sampai akhir tahun jika kami sungguh-sungguh setia mendengarkan firman Tuhan. Makasih Bapa. Biarlah perjamuan kudus kami pada pagi hari ini yang merupakan pertama di tahun yang baru ini akan membuat kami lebih bergairah melayani Engkau, lebih bergairah lagi untuk beribadah di hadapan Engkau Tuhan. Berpujilah nama-Mu. Semua jemaat yang diberkati Tuhan pada pagi hari ini, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Semuanya diberkati pada pagi ini, amin. Kita diberkati lewat kebenaran firman Tuhan oleh Bapak Gembala. Biarlah iman kita semakin teguh di dalam Tuhan, dan kita melangkah pasti di tahun 2022 ini bersama Tuhan, amin. Haleluya. Mari persiapkan yang terbaik buat Tuhan lewat persembahan, ucapan syukur maupun persepuluhan kita atau benih awal kita kepada Tuhan. Berikan yang terbaik, dan jangan lupa jika Bapak belum mempunyai amplop untuk mengambil di belakang sana. Sebelum memberikan persembahan, mari kita berdoa kepada Tuhan terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk anugerah-Mu yang sungguh luar biasa kami rasakan. Pagi hari ini Tuhan, kami ditegur dan kami dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah iman kami semakin kuat di dalam Engkau, dan kami selalu berharap kepada-Mu Bapa. Karena ketika kami mencari wajah-Mu Tuhan, maka apa yang menjadi doa-doa kerinduan kami, resolusi kami, Engkau akan menjawabnya Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami siapkan persembahan kami sebagai ucapan syukur, persepuluhan, apapun bentuknya Tuhan. Biarlah Engkau memberkatinya,
Engkau memberkati dalam pekerjaan kami, Engkau memberkati apapun kegiatan kami sehari-hari di tempat kami masing-masing. Dan Engkau memberkati juga Tuhan buat hamba-hambamu yang Tuhan percayakan untuk mengelola keuangan di tempat ini. Biarlah Tuhan pakai dan untuk mempermuliakan kerajaan-Mu Bapa saja. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi hanya dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Persembahan dijalankan, kita naikkan pujian Kau terbesar dan termulia. Silakan memberikan persembahan. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Silakan memberikan persembahan. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua kasih buat persembahannya. Tuhan Yesus memberkati kita.
Sebagai pengumuman, jangan lupa setiap hari Jumat ada doa bersama dalam Zoom yang akan dibagikan oleh Ibu Gembala di grup. Kemudian jangan lupa juga setiap hari Minggu kita datang beribadah kepada Tuhan jam 8 pagi, kalau bisa on time ya. Baik, itu saja pengumuman saya. Mungkin ada tambahan lagi? Oh, nggak ada. Mari kita makin berdiri kembali, kita tutup ibadah ini bersama-sama, kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Sepanjang hidupku kau setia, sepanjang hidupku kau sabar, nafasku memuliakanmu, menyanyi kebaikanmu Tuhan. Sepanjang kemurahan-Mu, kebaikan-Mu, kasih setia-Mu di tengah kehidupan kami, ya Allah kami yang hidup. Allah kami Engkau izinkan Tuhan melewati tahun 2021 dan memasuki tahun 2022 dengan penuh antusias. Kami sungguh melihat penyertaan Tuhan senantiasa ada bagi kami di tahun ini, ya Tuhan. Bapak, terima kasih Bapak. Mampu kami boleh mengalami Tuhan, mengikuti setiap proses yang Tuhan berikan di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan, ketika proses itu boleh ada, Engkau tidak pernah memberikan kami beban melebihi kekuatan kami. Karena Engkau Allah kami adalah Allah yang setia, yang akan memberikan jalan keluar atas setiap permasalahan-permasalahan yang kami hadapi. Tuhan, terima kasih betapa luar biasa yang Engkau buat segala apapun yang Kau kerjakan di tengah kehidupan kami, setiap jemaat kami yang ada di tempat ini, dalam berbagai pergumulan mereka, dan apa yang mereka sampaikan resolusi di tahun ini, kami sungguh percaya di dalam Tuhan pasti tergenapi. Bapak, terima kasih. Engkau Allah berikan kami kemampuan untuk dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang terbaik, melakukan bagian kami ya Tuhan, di tengah-tengah usaha kami, di tengah-tengah pekerjaan kami, di tengah-tengah kehidupan keluarga kami, di tengah-tengah pendidikan kami, dan apapun yang Tuhan sudah percayakan, mampukan boleh melakukan yang terbaik di hadapan-Mu. Kami bawa segenap kehidupan kami ya Tuhan. Setiap jemaat kami yang sedang sakit, yang sedang Tuhan mungkin dalam setiap tekanan, biarlah Engkau Allah yang memberikan kelegaan kepada setiap mereka. Jiwa mereka Tuhan Engkau angkat lebih lagi Tuhan, untuk dapat memberikan yakinan di dalam keteguhan iman di dalam Tuhan. Bapak, terima kasih. Terima kasih untuk setiap hamba-hamba-Mu yang sudah ambil bagian pada saat pagi hari ini. Tuhan senantiasa mengurapi lebih lagi. Lebih Tuhan tambah-Mu Bapak Gembala kami yang sudah isi hati-Mu. Engkau Tuhan pengurapan khusus turun atas hamba-Mu dalam setiap visi dan misinya, bahkan tentang kehidupan keluarganya, apapun pergumulannya. Kami sungguh percaya rancangan Tuhan adalah rancangan terbaik untuk Bapak-Bapak kami, untuk boleh menjadi gembala kami, bahkan setiap kami melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan di tengah-tengah kehidupannya. Bapak, terima kasih Bapak.
Masih banyak hal yang kami minta kepadamu ya Tuhan. Tetapi kami sungguh percaya Tuhan tahu yang terbaik bagi kami. Kami berdoa untuk gereja kami tempat ini. Tuhan berkati gereja kami, Tuhan berkati setiap jemaat kami, setiap para pelayan Tuhan. Bahkan apapun program untuk tahun ini, Engkau Tuhan menyertai di dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan terima kasih Bapa. Kami berdoa, kami syukur membawa bangsa kami, bangsa Indonesia ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati pulihkan bangsa kami dan setiap rentetan masalah yang sedang dihadapi. Tuhan Allah hadir di sana untuk Engkau kerjakan hal yang baik di tengah-tengah bangsa kami, melalui pemimpin kami dari presiden sampai RT RW. Tuhan taruhkan roh takwakan Tuhan dalam setiap kebijakan yang mereka ambil, supaya nyata keadilan-Mu, nyata kasih-Mu di tengah-tengah bangsa kami ini. Bapa, ini kami kami syukur Tuhan. Dan biarlah kami boleh Tuhan pulang di dalam damai-Mu, di dalam sukacita-Mu, untuk kami boleh Tuhan menjadi berkat bagi sesama kami. Biarlah Engkau Allah sempurnakan doa kami ini ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajak kami berdoa sama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang memiliki kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Kami itu jemaat persilang Tuhan, biarlah Engkau pulang dengan sukacita dan damai sejahtera, dan tetap hidup di dalam Tuhan dengan pengucapan syukur, tetap hidup di dalam Tuhan dengan pikiran Kristus, dan tetap hidup di dalam Tuhan dengan antusias. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Angkatlah kedua tanganmu, serta terimalah berkat, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus. Ia akan terus memberkati serta melindungi engkau dari sekarang sampai selama-lamanya, karena Tuhan akan terus menjaga keluar masukmu, karena Tuhan terus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Bahkan Tuhan terus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau roh sukacita, damai sejahtera hari lepas hari. Kiranya kasih dari Allah Bapa, kasih dari Allah Anak, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan terus menyertai kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Semua kita yang percaya, mengimani dan mengamini bahwa Tuhan Yesus adalah sumber berkat, hikmat dan pengetahuan. Sama-sama kita katakan amin. Selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita salaman sehati dari depan, biar jemaat kita bisa saling mengenal secara langsung dengan prokes. Boleh berikan salam kiri kanan kita, katakan Tuhan Yesus memberkati, selamat tahun baru.